Pameran perdagangan Void diadakan di gurun 10.000 benua etnis. Angin dan pasir berkecamuk di sini, dan jarang terlihat orang banyak. Namun, banyak orang yang berpengetahuan luas tidak asing dengan tempat ini, karena daerah ini adalah tempat berkembang biaknya Dwarf Race. Ras Dwarf, warisannya sangat panjang, dan mereka berbeda dari ras lain di 10.000 benua etnis. Alih-alih mengejar sumber daya kultivasi, mereka membangun ras mereka sendiri, Istana Bumi, di gurun panas yang sepi. Dipimpin oleh Thunder Ancestor dan Wu Xiao, mereka bertiga baru saja datang ke langit di atas gurun yang panas ini. Apakah itu di sini? Melihat daerah yang porak-poranda ini, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Ah, leluhur tua monster guntur tersenyum mengangguk dan berkata, di sini sepertinya tempat di mana burung tidak buang air besar. Tetapi jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda seharusnya dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Mendengar ini, mata Qin Yichen berkedip sejenak. Dan kemudian pikirannya bergerak. Dan kekuatan roh yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi tersapu. Tetapi untuk sesaat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini hanya sapuan kasar, dan dia menemukan bahwa di gurun ini, ada banyak nafas tirani, dan nafas ini setidaknya tingkat suci, dan dia juga menemukan bahwa di gurun yang dirusak oleh pasir di bawah ini, tidak ada gua. Gua di bawah adalah wilayah kurcaci. Biar tidak diganggu. Nafas kuat yang Anda rasakan seharusnya menjadi pembangkit tenaga listrik yang tertarik oleh pameran perdagangan batal. Mengenai perubahan ekspresi Qin Yichen, leluhur tua Lei Yao sepertinya sudah menduganya, jelasnya sambil terkekeh. Mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk. Dia tahu bahwa Dwarf Race sama seperti para elf, dan dia jarang menanyakan apapun tentang dunia. Jika bukan karena mereka, jangan khawatir. Tapi setelah masuk ke sini, saya melihat begitu banyak arogansi. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Tampaknya pameran perdagangan batal ini bahkan lebih mewah dari yang dia harapkan. Sebenarnya menarik begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Hehe, ini hanya sebagian kecil. Saat Anda masuk ke sana, Anda akan tahu bahwa dua karakter kelas atas ini adalah nama sebenarnya untuk Fight Trade Fair. Di samping, Wu Xiao juga tertawa, dan langsung diingatkan, setelah memasuki area tersebut, sebaiknya kita bertemu, meskipun kita tidak takut pada orang lain. Tetapi mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan batal tidak boleh dianggap enteng. Beberapa tidak diketahui kekuatan penyebaran mungkin juga memiliki kehadiran yang sangat kuat. Melihat ekspresi Wu Xiao yang tiba-tiba, Qin Yichen juga sedikit mengangguk. Meskipun di permukaan, kekuatan Liga Iblis hanya kalah dari keluarga Kekaisaran Star Lion. Tetapi jika Anda membuat musuh yang kuat untuk apa-apa, jelas itu tidak bijaksana. Selain itu, Qin Yichen juga memahami bahwa di 10.000 benua etnis, ada banyak kekuatan yang tidak suka mengikuti kompetisi. Meskipun reputasi mereka tidak terlalu kuat, itu mungkin tidak kalah dengan ras tingkat sovereign. Tentu saja, jika orang lain mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, tentu saja kita tidak dapat membuat mereka menjadi kesemek yang lembut. Wu Xiao tertawa pelan, berkata, mereka tidak ingin menimbulkan masalah tanpa alasan, tetapi mereka tidak dapat menghina mereka dengan kekuatan Liga Iblis. Pergi, leluhur tua Lei Yao melirik Wu Xiao, dan segera berubah bentuk. Dia pertama kali mengabaikannya di kedalaman gurun yang panas ini. Kemanapun dia lewat, angin dan pasir yang mengamuk tiba-tiba membeku. Di belakangnya, Qin Yichen dan Wu Xiao juga mengikuti. Di mata orang biasa, badai pasir yang mengerikan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Setelah bekerja lebih dari 1/4 jam, 3 orang telah menembus kedalaman gurun ini. Sua. Akhirnya, bentuk leluhur tua iblis guntur jatuh di gunung berpasir. Setelah Qin Yichen jatuh, tatapannya melirik ke depan, dan di matanya, warna aneh muncul lagi. Di gurun di depan, yang tenggelam, dan di tempat paling sentralnya, ada lubang hitam besar yang berputar, hisap yang mengerikan, yang berdifusi perlahan darinya. Pada saat ini, dari perbukitan pasir di sekelilingnya, ada beberapa siluet yang mengeluarkan nafas yang kuat, berkedip ke bawah, mengalir ke pusaran seperti lubang hitam, dan akhirnya menghilang. Meskipun tuan rumahnya adalah keluarga kurcaci, akses ke tempat ini bukanlah istana bumi dwarf, tetapi ruang terpisah. Leluhur tua Lei Yao terkekeh dan menjelaskan kepada Qin Yichen. Ruang asli. Ini adalah pameran dagang yang batal benar-benar kemurahan hati yang luar biasa. Mendengar ini, Qin Yichen hanya bisa menarik napas dalam-dalam, seru. Namun, dia juga dapat memahami bahwa meskipun para kurcaci tidak peduli dengan dunia, mereka pasti khawatir akan begitu banyak makhluk menakutkan yang akan memasuki suku mereka. Meskipun sangat sedikit perebutan yang akan terjadi di pameran dagang yang batal. Namun, begitu keberadaan tingkat kaisar dimulai, dan para kurcaci tidak akan berani menanggung akibatnya. Ayo masuk juga, melihat keheranan di wajah Qin Yichen, leluhur tua monster guntur tertawa, lalu melambai. Mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk. Segera setelah pergerakan sosok 3 orang itu, mereka bergegas keluar dari gunung pasir.
Di bawah beberapa kilatan, mereka muncul di depan lubang hitam. Pada kedatangan mereka, di sekeliling menyapu jalur siluet dari waktu ke waktu. Mata mereka melirik Qin Yichen, dan mereka tampak sedikit terkejut dengan wajah muda yang terakhir. Tetapi mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perdagangan kosong. Orang adil bukanlah orang bodoh, jadi tidak ada yang sengaja mendekati dan memprovokasi. Untuk mata ini, leluhur Guntur dan Wu Xiao mengabaikannya. Mereka bergerak di bawah kaki mereka dan langsung masuk ke ruang seperti lubang hitam ini. Melihat ini, Qin Yichen juga mengambil langkah maju, dan saat dia memasuki lubang hitam, dia jelas merasa ada kekuatan aneh yang menyapu dirinya. Tetapi kekuatan ini sama sekali tidak berbahaya, tetapi lebih seperti semacam deteksi. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak menganggapnya terlalu serius. Dengan melihat kilat, saat berikutnya adalah munculnya cahaya dan suara. Mata Qin Yichen sedikit terpana, dan dia menemukan bahwa pemandangan di depannya telah menjadi seperti kota. Kota itu tidak besar, matanya diproyeksikan dari atas, tetapi warnanya abu-abu berkabut, dan ada fluktuasi spasial yang samar-samar darinya. Ini adalah kota Void, tempat diadakannya pameran perdagangan Void. Melihat jalan di depan orang yang datang, orang yang pergi, leluhur Guntur berkata sambil tersenyum. Ah, Qin Yichen mengangguk. Secara khusus dapat membuka kota luar angkasa untuk mengadakan pameran dagang. Jenis tulisan ini sebenarnya tidak kecil. Meski kotanya tidak besar, namun sudah sangat melimpah sebagai tempat perdagangan.